Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diana Metasari dan Era Zandu Alfasaira akan membawakan sebuah video pembelajaran. Adapun materi kita yaitu tentang bahan dielektrik. Tugas ini saya buat sebagai tugas mata kuliah listrik magnet dengan dosen pengampu Bapak Sudirman, SPD MSI. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan yang apabila diberikan medan potensial atau tegangan, ia dapat mempertahankan perbedaan potensial tersebut di antara permukaan yang diberikan potensial tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di layar, kita tahu bahwa dielektrik sendiri adalah sebuah lapisan isolator yang diletakkan di antara plat-platnya. Nah, artinya lapisan tersebut tidak mudah menghantarkan arus listrik. Selanjutnya ada fungsi dielektrik. Fungsi dari bahan listrik dielektrik itu sendiri pertama yaitu untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan, misalnya pada kapasitor. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk memisahkan bagian bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Misal plastik, celah udara, transformator, mika, gelas, porselin, kaca, dan lain-lain. Sifat bahan dielektrik. Sifat dielektrik ternyata bisa muncul pada isolator listrik yang tidak dapat menghantarkan muatan listrik. Akan tetapi, ia peka terhadap suatu medan listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan memisahkan dua plat elektroda sejarak D dan memberikan tegangan E di antara kedua plat tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar A dan juga gambar B, di mana gambar A yaitu pada vakum dan gambar B plat dengan di tengahnya yaitu bahan. Nah, dari gambar di atas, medan magnet itu dirumuskan sebagai C sama dengan E per D. Bila di antara kedua plat tersebut terdapat ruang kosong, maka rapat muatan tiap plat itu sebanding dengan medan listrik. Nah, D 0 pada tiap plat itu sebanding dengan medan listrik C untuk setiap volt per meter. Medan itu terdapat muatan juga sebesar 8,85 kali 10 pangkat 12. Dari penjelasan sebelumnya, ternyata rapat muatan yang sebesar itu memerlukan sebuah elektron dengan besar 55 kali 106 E per meter kuadrat untuk setiap volt per meternya. Hal ini karena elektron itu memiliki muatan sebesar 0,16 kali 10 pangkat 18 kolom. Bila pada gambar sebelumnya ditempatkan bahan, maka rapat muatan dapat ditingkatkan dari D0 menjadi Dm. Perbandingan antara Dm per D0 ini disebut dengan konstanta dielektrika dari bahan yang ditempatkan di antara elektrodanya. Nah, jadi K sama dengan Dm per D. Nah, untuk ekuivalen dielektriknya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu sifat dielektrik pada bahan keramik. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali bahan-bahan dari sifat dari dielektrik itu sendiri. Salah satunya yaitu keramik. Nah, keramik ini merupakan bahan dielektrik yang tersusun dari komposisi MgO min Al2O3 SiO2. Bahan ini adalah isolator yang baik karena elektron valensi dari atom logam pindah secara tetap ke atom oksigen, membentuk ion O2 dan ion Al3+ dari Al2O3. Kehilangan semua elektron valensi yang membawa muatan dalam aluminium logam. Elektron-elektron tersebut sekarang diikat oleh ion oksigen dalam bahan ionisasi lainnya. Nah, elektron Mg2+ diikat oleh O2- dalam MgO, dan silikon dan oksigen mempunyai elektronnya dalam struktur tetrahedral SiO4.
Nah, lalu bagaimana menentukan konstanta? Bagaimana kita tahu konstanta dari bahan dielektrik itu sendiri? Nah, jadi sudah terdapat tabel dari setiap bahan-bahan dielektrik itu sendiri. Nah, seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini ada bahan untuk porselen listrik, isolator statistik, isolator zirkon, gelas soda, gelas es, silika lebur, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas salah satu bahan dielektrik yang lain, yaitu kaca. Kaca pada umumnya terdiri dari campuran silikat dan beberapa senyawa seperti borat dan fosfat. Kaca dibuat dengan cara dilelehkan oleh beberapa senyawa seperti pasir, alkali, dan bahan lain seperti kapur, oksida, dan timah hitam. Nah, karena itu sifat dari kaca itu tergantung dari komposisi bahan-bahan pembentuknya. Nah, massa jenis kaca sendiri berkisar antara 2 hingga 8,1 gram per cm kubik. Kekuatan tekanannya 6.000 hingga 21.000 kg per cm kuadrat, serta kekuatan tariknya 100 hingga 300 kg cm kuadrat. Karena kekuatan tariknya relatif kecil, maka kaca tergolong dalam bahan yang regas. Adapun sifat kelistrikan kaca pada suhu normal sebagai berikut ini. Pertama, resistivitas berkisar 108 hingga 1017 ohm cm. Kemudian permisivitas relatifnya berkisar 3,8 hingga 16,2. Kerugian sudut dielektriknya 0,0003 hingga 0,01. Tegangan breakdownnya 25 hingga 50 kV per mm, dan kaca silika mempunyai sifat kelistrikan yang paling baik. Pada suhu kamar yang besar, resistivitasnya bisa mencapai 1070 hektometer cm, di mana permisivitas relatif 3,8 dan kerugian sudut dielektriknya 1 MHz dan 0,03. Jika kaca ditambahkan bahan natrium dan kalium, maka resistivitasnya akan menurun. Kekuatan dielektrik. Dielektrik itu memiliki kekuatan sendiri, di mana kekuatan dielektrik itu maksudnya adalah gradien tegangan yang menghasilkan tegangan tembus listrik melalui isolator. Di mana ini umumnya konstanta dielektrik itu nilainya lebih tinggi sedikit daripada bahan keramik, karena ion dan bukan dwikutub molekuler yang dipengaruhi oleh medan listrik. Konstanta dielektrik ini seperti isolator dan polimer peka terhadap frekuensi, tetapi dalam daerah suhu biasanya akan ada sedikit variasi pada isolator keramik. Selanjutnya yaitu bahan konduktor yang lain. Kapasitor. Kapasitor atau biasa disebut juga dengan kondensator adalah alat atau perangkat untuk menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu. Nah, kapasitor itu sendiri merupakan sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, selain muatan, kapasitor juga merupakan perantara yang berguna untuk menyimpan energi. Nah, kemudian sebuah kapasitor atau kondensor sederhana itu tersusun dari dua lempeng logam paralel yang disekat satu sama lain oleh bahan isolator yang disebut dengan dielektrikum. Jenis kondensator ini diberi nama sesuai dengan dielektrumnya, yaitu kertas, mika, keramik, dan sebagainya. Jika lempeng kondensator atau kapasitor itu dihubungkan pada sumber tegangan DC, terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif lempeng B ke kutub positif lempeng A. Hal ini berlangsung sampai beda potensial antara lempeng A dan lempeng B dengan GL sumber tegangan DC. Jika hal ini terjadi, artinya kondensator itu sudah bermuatan. Untuk memperjelas pemaparan materi tadi, mari kita stay tune untuk menyimak dari segi rumus-rumusnya. Bahan dielektrik.
Nah, kita bahas lagi tentang bahan dielektrik. Seperti terlihat pada gambar ya, jika di antara keping positif dan keping negatif itu diisi dengan bahan dielektrik isolator, kuat medan elektrik di antara keping akan menurun dan kapasitansi akan naik. Nah, sedangkan nilai K itu adalah konstanta dari dielektrik itu sendiri. Nah, kemudian di sini sudah ditunjukkan tabel konstanta dielektrik beberapa material. Nah, dari macam-macam material yang ditunjukkan bisa kita ketahui bahwa konstanta dielektrik yang paling besar itu ada pada kalsium, tembaga titanat dengan nilai kurang dari 250.000. Mari coba contoh soal berikut ini. Dua bah pelat sejajar dengan luas penampang yang sama yaitu 0,025 meter kuadrat dipisahkan sejauh 4 mm. Di antara dua pelat ini disisipkan dua bahan dielektrik dengan ketebalan sama, masing-masing dengan konstanta dielektrik K1 150 dan K2 250. Tentukanlah kapasitansi yang dihasilkan. Nah, seperti gambar yang terlihat di layar ini. Dengan menggunakan rumus kapasitansi yang sebelumnya, maka kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan rumus kapasitas sama dengan K, yaitu konstanta, kali X0 kali A per D. Nah, yang diperoleh kapasitas pertamanya yaitu 1,06 nanofarad. Lalu kapasitas kedua 1,77 nanofarad, hingga diperoleh nilai kapasitansi totalnya dengan susunan seri dengan nilai 6,64 nanofarad. Ya, kita bahas tentang energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, untuk mengisi kapasitor itu diperlukan sejumlah usaha atau energi yang disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berpindah. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan deki melalui beda potensial itu bisa dirumuskan karena kapasitor itu menyimpan muatan, sehingga kapasitor itu juga memerlukan upaya atau energi dalam penyimpanannya. Nah, ketika upaya itu ada usaha ya, maka akan ada energi di sini. Kita bisa lihat turunan dari potensial ini V per dq sama dengan Q per C. Nah, kemudian upaya yang diperlukan dari 0 sampai muatan Q terisi penuh, ini integral dari Q per C kali dq sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, ini ada muncul angka setengah ya, yang ini kita rubah Q kuadrat per C dengan rumus Q sama dengan C dikali dengan V. Kita tuliskan Q sama dengan C dikali V. Oke, sehingga kita bisa mendapat energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, ini ada dua cara untuk mencari ya, itu dengan rumus U sama dengan setengah Q kuadrat per Q per V sama dengan setengah Q V, atau dengan rumus U sama dengan setengah CV kuadrat per C sama dengan setengah CV kuadrat. Jadi Q-nya bisa dirubah-rubah menjadi setengah QV atau dengan cara setengah CV kuadrat. Kemudian energi yang tersimpan pada kapasitor ini menjadi contoh penyimpanan energi dalam medan listrik. Untuk kapasitor keping sejajar dengan ini energi yang tersimpan dalam satu itu menjadi penyimpanan energi dalam medan listrik untuk kapasitor keping sejajar. Jadi CV-nya itu kita bisa ganti ya. Ini kan ada, jadi kita dapat V itu sama dengan E kali D, dan di sini kita uraikan sehingga kita dapat seperti ini. Maka rapat energi persatuan volume adalah setengah X0 E kuadrat. Kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, baik itu bermuatan negatif atau positif. Biasanya dilambangkan seperti ini. Ini terdiri dari dua pelat ya, mana dua konduktor yang dihubungkan dengan beda potensial ini biasanya diisi oleh isolator yang umumnya dasarnya adalah udara dan diganti oleh bahan isolator yang dihubungkan dengan beda potensial.
Kemudian selanjutnya ada kapasitansi atau dilambangkan dengan C. Kapasitansi adalah kemampuan dari kapasitor untuk menyimpan muatan. Jika kita lihat kapasitansi ini dibanding dengan besarnya potensial antara dua pelat. Jadi semakin besar potensialnya, maka semakin besar arus yang dialirkan, sehingga arus itu bisa tersimpan dalam jumlah yang besar. Bisa kita lihat di sini ada Q, di mana Q sama dengan C dikali V. C itu adalah kapasitansi, dengan V adalah beda potensial. Kemudian terdapat langkah-langkah untuk menghitung kapasitansi. Langkah-langkah tersebut pertama adalah tentukan medan listrik atau E-nya. Kemudian yang kedua, kita tentukan beda potensial atau V-nya. Lalu langkah ketiga, hitung kapasitansi dengan menggunakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial antar keping dengan faktor geometri. Nah, jadi faktor geometri ini artinya adalah bentuk dari pelatnya, apakah berbentuk bulat atau silinder, gitu. Dimana bentuk ini mempengaruhi kapasitansi juga. Kemudian terdapat kapasitor keping sejajar. Untuk kapasitor keping sejajar terdapat kasus sederhana yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan konsep dua pelat sejajar dengan luas A dan selisihnya antara D. Ini kita bisa menggunakan hukum Gauss, di mana E sama dengan tau per epsilon 0. Muatan medan listrik itu adalah rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Sehingga selisih antar potensial ini adalah min E dl, dan panjang platnya dibagi dengan beda potensial. Ini adalah E dikali jarak antar D, sehingga kita bisa dapat C itu sama dengan muatan yang dilingkupinya atau Q itu per selisih potensialnya, yaitu V. Di sini kita peroleh nilainya, yaitu adalah epsilon 0 kali A per D. Nah, didapatlah rumus kapasitansinya. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu adalah kapasitor silinder. Kapasitor ini dapat berupa silinder, dimana silinder itu biasa kita lihat di tabung televisi zaman dulu. Nah, dimana bentuknya seperti tabung. Tabung ini memungkinkan untuk bisa menyimpan elektron yang lebih banyak. Nah, tinggal kita lihat apakah muatan yang ada itu adalah lambda dalam distribusi panjang. Sebelum itu, dengan hukum Gauss kita cari bagian lingkar dalamnya dan lingkar bagian luarnya. Kemudian kita dapatkan E-nya ya. Setelah mendapatkan nilai E-nya, kemudian kita cari dengan menggunakan rumus dari selisih beda potensialnya, yaitu delta P, di mana VA min PB sama dengan diperoleh ya hasilnya, dan nilai C-nya kita peroleh Q per delta V sama dengan 2pi epsilon L per ln B per A. Itu untuk nilai C pada kapasitor silinder. Kemudian pada kapasitor bola, sama seperti tadi, kita gunakan hukum Gauss ya untuk mendapatkan E-nya. Terlihat pada gambar di samping lingkaran ini terdapat muatan plus Q, dimana ini akan terdapat jari-jari bagian luar dan juga jari-jari bagian dalam sesuai dengan aturan hukum Gauss. Ya, ketika di R kurang dari A, ini sama 0, di daerah A kurang dari di antara R dan di antara A dan B, maka dan juga ketika R lebih dari B dan E sama dengan 0, itu tetap kita gunakan rumus yang sama, yaitu E sama dengan Q per 4pi R kuadrat epsilon 0. Nah, kemudian kita cari selisih beda potensialnya ya, hingga diperoleh Q per 4
Pi epsilon 0 adalah 1/A min 1/B, dimana 1/A adalah jari-jari bagian dalam dan 1/B adalah jari-jari bagian luar. Dan diperoleh kapasitor bolanya yaitu C sama dengan Q per delta P sama dengan 4 Pi epsilon 0 sama dengan AB per B dikurangkan dengan A. Nah, ini adalah susunan kapasitor di mana susunannya ada dua, yaitu susunan paralel dan susunan seri. Jika bentuk paralel maka beda potensinya sama dan kapasitansi totalnya adalah C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Nah, pada susunan seri itu yang sama adalah arusnya. Nah, jika arusnya sama maka kapasitansi totalnya adalah 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal kalian bisa kerjakan. Nah, kemudian ini adalah jawaban dari soal tersebut. Nah, bisa kita koreksi dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk memperbesar kapasitansi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memperbesar luas pelat, kedua adalah memperkecil jarak antar pelat, dimana tentu ini tidak boleh sampai benar-benar bersentuhan. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan bahan dieelektrik.